kami yaitu rentang respon sehat sakit, masalah keperawatan jiwa, perilaku kekerasan, isolasi diri, menarik diri. Rentang respon sehat sakit kesehatan jiwa bukan kondisi statis melainkan dinamis dan berada dalam spektrum. Rentang ini mencerminkan sejauh mana individu bisa beradaptasi terhadap stresor, dimulai dari kondisi adaptif, sehat jiwa, hingga kondisi maladaptif atau gangguan jiwa berat. Ciri-ciri rentang respon ini yaitu tidak statis, berubah tergantung waktu dan kondisi, tahapan bertingkat seperti dalam proses berduka, merespons tiap individu bervariasi meskipun stresornya sama, menunjukkan kemampuan adaptasi. Semakin baik adaptasi, semakin sehat jiwa seseorang. Ada perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan manifestasi ekstrim dari kemarahan dan ketidakmampuan dalam mengatasi stresor, ditandai dengan tindakan agresif, baik verbal maupun fisik, yang bisa ditunjukkan kepada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Tentang respon perilaku kekerasan, ada respon adaptif dan respon maladaptif. Faktor penyebabnya ada predisposisi, teori psikoanalisis biologis atau struktur otak, neurotransmitter psikologis, teori frustasi agresif, dan sosial kultural. Persipitasi atau kondisi klien seperti keputusasaan serta lingkungan yang penuh tekanan, kritik, atau kehilangan orang tercinta. Gejalanya ada emosi, marah, jengkel, tidak aman. Fisik, muka merah, nafas cepat, tekanan darah tinggi. Sosial, menarik diri, melakukan kekerasan atau ejekan. Spiritual dan intelektual, ada merasa tidak berdaya, sarkasme, mendominasi. Mekanisme coping, menyatakan marah secara asertif, menghindar atau menyerang. Mekanisme pertahanan ego, ada represi, proyeksi, dan sublimasi. Suatu kondisi ketika individu menjauhi kontak sosial karena rasa malu, takut dikritik, dan merasa tidak terima. Kemudian rentang respon yaitu ada adaptif, menyendiri untuk refleksi diri, otonomi, kebersamaan, saling ketergantungan. Kemudian maladaptif yaitu manipulatif, impulsif, dan narsistik. Antara adaptif dan maladaptif yaitu kesepian, menarik diri, ketergantungan. Faktor penyebab yaitu perkembangan. Tugas perkembangan yang tidak tuntas bisa mengganggu kepercayaan diri. Kemudian sosial budaya, norma keluarga yang menyingkirkan anggota atau berbeda. Biologis, faktor genetik seperti riwayat skizofrenia. Kemudian keluarga, pola komunikasi negatif, tekanan emosional. Spesifitasi yaitu stres sosial seperti dirawat di rumah sakit. Stres psikologis, kecemasan berat karena kehilangan orang tercinta. Gejala subjektif, klien merasa ditolak, tidak berguna, enggan berbicara. Objektif, dia menghindari kontak mata, ekspresi datar, kurang energi, tidak merawat diri. Coping, regresi, kembali ke pola perilaku masa kekanak-kanakan. Proyeksi, menyalahkan orang lain. Depresi, menekan pengalaman tidak menyenangkan. Kemudian yang terakhir ada isolasi diri, kondisi di mana individu secara aktif dan terus-menerus menghindari interaksi sosial yang mengganggu fungsi interpersonal dan sosial. Gejala, menolak bicara atau berinteraksi, menyendiri dalam waktu lama, ekspresi wajah datar, tidak tertarik pada aktivitas sosial, respon lambat